Baik, kita mulai ya kuliah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya materi kuliah kita yang ke-11 ya. Pertemuan ke-11 adalah perencanaan unit flokulasi ya. Nah, unit flokulasi ini ya secara umum ya didesain ya dan direncanakan itu umumnya setelah eh, unit koagulasi ya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari tata letak flokulasi ini ya, kita bisa lihat di sini ya dari koagulasi ya. Kita kemarin sudah bahas di sini ada koagulan yang di eh, umpan ya atau dimasukkan dalam unit koagulasi. Nah, kemudian nanti setelah koagulasi ini eh, akan masuk ke unit flokulasi dan minggu depan nanti masuk ke sedimentasi ya. Nah, sesuai namanya flokulasi itu merupakan unit pengolahan fisik untuk pembentukan vlog. Nah, ya. Jadi kemarin setelah mengalami proses koagulasi, berikutnya adalah akan terbentuk ini vlog-vlog ya. Nah, ini secara umum untuk bahan diskusi ya, apakah proses pengendapan ya vlog dapat dilakukan di unit flokulasi ya. Nah, nih pertanyaan bagus nih, apakah di sini terjadi pengendapan juga atau di tempat lain? Nah, ini yang bisa dijadikan untuk diskusi kalian. Nah, ini yang kita singgung selama ini ya dalam proses pengolahan air itu kan ada unit proses, ada unit operasi. Kalau unit operasi lebih banyak nanti proses fisik ya. Kalau unit proses baru proses kimiawi. Nah, di sini salah satu unit proses adalah flokulasi. Nah, berarti di sini adalah ditekankan proses fisikanya. Di sini untuk menciptakan ya gradien kecepatan ya masih ingat ya mudah-mudahan ini juga bersama dengan pembahasan sebelumnya di koagulasi ada gradien kecepatan ya G ya di sini juga ada ya. Nah, di sini gradien kecepatannya dengan pencampuran yang lembut ya atau percampuran yang lambat begitu ya. Kalau kemarin itu yang di koagulasi itu mixingnya pencampurannya itu cepat. Nah, kalau di flokulasi ini lambat. Tujuannya apa? Karena kita ingin menciptakan pengumpulan partikel-partikel yang kita sebut sebagai vlog. Gitu. Ya kalau koagulan itu supaya jadi tadi ya mulai awal terjadinya gumpalan begitu. Nah kemudian di flokulasi ini sudah mulai mengumpul tapi belum mengendap. Nah itu. Ya jadi beda ya. Jadi flokulasi ini bukan proses sedimentasi ya. Jadi hanya proses penciptaan kecepatan gradien dalam mengumpulkan partikel-partikel. Ya, ini adalah flokulasi. Nah, ini mirip dengan minggu lalu ya yang kita bahas koagulan tuh yang nanti di sini ada rapid mixing ya, kemudian ada slow mixing ya, di sini ada pengendapan atau maaf pencampuran lambat begitu ya nih flokulasi. Nah, kemudian nanti akan masuk ke unit berikutnya adalah sedimentasi di sini ya. Jadi ini kalau secara umum okulasi, flokulasi dan sedimentasi ya. Di sini nanti akan terbentuk selat-selat. Sedimentasi ini nanti ada proses lagi namanya filtrasi ya. Ini sebetulnya ya. Nah, ini landasan teorinya ya. Ini landasan teoritisnya dari proses flokulasi ya. Ini deskripsinya kita lihat di sini ya. Ada proses netralisasi ya. Cas netralisasi kita lihat kemarin ya. Kita butuh muatan positif ya, maka ini dibantu dengan koagulan. Nah, di sini ini adalah proses koagulasi. Nah, yang di sini nanti adalah proses mulai proses flokulasinya. Dari sini kita lihat ya, sebagian unit ya pembentukan dan aglomerasi atau penggumpalan ya, aglomerasi itu penggumpalan partikel-partikel terdestabilisasi menjadi vlog. Nah, ini adalah proses flokulasi. Nah, di sini nanti ada proses namanya
pengatukan lambat atau slow mixing dilakukan untuk pembentukan vlog-vlog tersebut mempunyai ukuran ya yang memungkinkan terpisahkan dari fase cairan melalui unit sedimentasi dan filtrasi ya nanti ya ini proses berikutnya. Jadi di sini ada pengadukan lambat dan ada proses aglomerasi. Ini key pointnya ya, ada dua kata kunci aglomerasi, penggumpalan dan pengadukan lambat. Ya, ini ilustrasinya ya kalau di sini ini koagulasinya kemarin. Kalau flockulasi ini mulai bridging ya, dari bridging sampai nanti ini terbentuk vlog-vlognya di sini. Ya, dengan ikatan yang berbeda positif negatif nanti dia akan bereaksi begitu ya, nanti akan terbentuk vlog-vlog seperti ini. Ya, ini adalah flockulasi. Nah, prosesnya seperti ini ya. Katakanlah ini ada air baku ya. Ya, kemudian terjadi koagulasi dan berikutnya terjadi flockulasi. Lihat ya, dari sisi ukuran beda ya. Ya, gumpalannya itu ya. Nah, ini proses dari flockulasinya. Nah, proses flockulasi sendiri itu adalah pengadukan lambat yang kita sebut sebagai agitasi ya pada unit flockulasi ya. Umumnya flockulasi itu terdiri dari beberapa kompartemen ya, beberapa bagian atau beberapa ruang ya. Ada seperti ini ya, ada yang seperti ini, ada ini. Ya, kita lihat ukurannya ya, vlognya dari ukuran yang kecil sampai membesar sampai paling besar. Nah, di sini nanti terjadi pengadukan lambat. Nanti jenis-jenis pengadukan juga berbeda-beda ya. Nah, apa fungsi kompartemen ini? Yang pertama untuk mengatur penurunan gradien kecepatan. Ya, jadi supaya nanti di sini gradien kecepatannya beda-beda. Kalau gradiennya sama ya takutnya nanti tidak akan menggumpal ya. Maka ada kecepatan gradien kecepatan yang berbeda di mana berangsur dari kecepatan cepat ya, katakan ini lebih cepat, kemudian lebih lambat sampai yang lambat ya. Dari kecepatan yang sangat lambat ya. Jadi berangsur dari kecepatan cepat ya tinggi menjadi kecepatan yang sangat lambat sehingga vlog tidak mudah pecah ya. Jadi vlog-vlog ini tidak pecah lagi dan membentuk namanya aglomerasi. Ya, nah ini secara umum ya para parameter desainnya untuk nilai gradien kecepatan ya. Nilai G-nya itu umumnya 20 sampai 60 ya per detik begitu ya. Artinya kecepatannya itu ya 20 3 sampai 20 sampai 60 putaran per detik gitu. Apa gradiennya ya bukan ini ya gradien bukan putarannya bukan tapi ini gradiennya. Nilai tipikal untuk G ini berkisar 20 sampai 20 per detik ya, pada unit kompartemen flockulasi. Kemudian kompartemen tunggal itu 20 sampai 30 karena kompartemen tunggal ini nilai G dipersempit pada hanya kisaran 20 sampai 30. Kemudian ada juga kompartemen yang multi seri ya. Itu kecepatannya bisa lebih luas intervalnya dari 15 sampai 60 per detik ya. Jadi untuk kecepatan pertama katakanlah 60, kemudian lambat 30, paling lambat 15 per detik ya. Seperti ini contoh kalau kompartemennya multi seri. Nah, ini jenis-jenis pengadukannya, nah, namanya flokkulator ya, jenis pengaduk yang namanya flokkulator ya. Ini ada contoh foto ada flokkulator saluran baffle ya. Ya, kayak buffer itu kayak semacam apa eh, apa namanya ini kayak garis gitu ya, apa yang dia bisa menahan ini namanya baffle ya. Ya, namanya baffle ya seperti ini, baffle, baffle, baffle ya. Ya, jadi kayak ada penahannya ini baffle ya. Ya, jadi ini tipe-tipe nanti kita lihat vokulator ya. Yang ini namanya vokulator statis ya karena tetap. Iso namanya adalah vokulator statis, tipenya adalah tipe baffle yang menggunakan baffle. Nah, seperti ini baffle-nya satu, dua, tiga. Jadi kita lihat air nanti bisa jalan ke sini, sini, sini ya. Ya, ada juga yang baffle-nya tertutup seperti ini ya, seperti ini ya.
Ya, ini contoh pengaduk tipe statis, ada pengaduk statis inline, ini inline, ada internal fence ya, internal baling-baling ya, dia menggunakan baling-baling dalam ini ya. Ya, jadi ini dua-duanya adalah tipe statis. Ada tipe statis itu yang bentuknya internal fence, jadi dalamnya ada baling-baling. Ada juga yang plat pakai orifice ya. Ini plat orifice, ada lubang ini, plat orifice. Kemudian ada yang menggunakan tipe statisnya itu menggunakan baffle, ya, sekat ya, baffle itu bahasa kita sekat ya, ada sekat-sekat seperti ini ya. Ya, ini contohnya adalah saluran yang pertama, tampilan penambang dengan aliran di atas dan di bawah. Ya, aliran atas, ini aliran bawah, aliran atas, aliran bawah, aliran atas. Kemudian ada tipe juga penambahan pengadaan aliran akhir, ya, akhir terakhir ya. Jadi ya sudah mentok ke sini. Kemudian ada tipe pneumatic mixer ya, pneumatic berarti tekanan ya, mixer ya. Jadi di sini ada ini dimasukkan udara, ada gelembung-gelembung, di sini ada mixnya, ada mixer. Kemudian yang terakhir di aliran air bertekanan di dalam pipa. Ini ada pakai pipa. Ya, di sini ada ya, di tekanan ada nozzle flow-nya ya, ada flow nozzle-nya. Nah, ini jenis tipe pengaduk untuk statis, ada juga tipe paddle. Paddle itu apa ya? Dayung ya, kayak itu kayak kita mendayung itu kan paddle ya, dayung ya. Tipe-tipe pengaduk spekulator yang tipe paddle ya seperti ini ya. Nah, ini kan dia muter ya kayak seperti mendayung gitu ya. Jadi dia muter seperti ini bentuknya adukannya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, ini contoh horizontal shaft floculation paddle wheel ya. Jadi paddle baling-baling apa ayu apa dayung ya, kayak kita mendayung gitu. Kemudian yang di sini kita lihat contoh pengaduk tipe paddle yang pertama horizontal shaft floculation paddle wheel ya, contoh seperti ini. Ya, ada shaft asnya, kemudian blade-nya di sini ya, atau flat ya, blade atau pisaunya atau apa eh, untuk mendayungnya misalnya seperti ini ya sini. Nah, diameternya berarti sini ada tiga ya, satu, dua, tiga meter begini ya, kelihatan. Kemudian yang apa yang satu, ada juga yang dua itu ya, ini tampak dari atas ya, tampak atas ini ya, kelihatan seperti ini aja, muter ya. Jadi dia muter, nah, dari atas seperti ini antaranya. Kemudian yang B adalah vertikal ya. Jadi apa gerakannya kali ini horizontal, ini vertikal. Ada bleed ya seperti ini. Jadi sini muternya begini ya. Jadi ini katakanlah ini dayungnya atau ini adalah pedalnya, dia berputar ke kiri kanan ya, muternya begini. Kalau yang ini kan muternya tadi ke atas bawah ya. Apa maaf horizontal. Kalau ini adalah ke vertikal. Ini kan vertikal di atas bawah. Kemudian atas bawahnya juga ada yang vertikal bentuknya blade ya. Ini blade, ini blade-nya. Ada bentuknya yang sloping blade. Nah, ini ada apa? Ini ada apa? Ada sudutnya ya. Yang ini, yang satu dua ini adalah untuk vertikal ya. Yang ini adalah untuk working beam calculator. Nah, ini jenis-jenis ini tipe paddle ya. Jadi ada dua itu ya, tipe statis ada tipe paddle. Nah, nanti yang di praktikum ada buat yang tipe paddle seperti ini. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering dijumpai di dalam proses flokulasi. Yang pertama masalah eh, floatables. Floatable itu artinya eh, apa istilahnya eh, apung ya, mengapung ya, apung ya. Jadi endapan yang sudah ada itu mengapung. Jadi kayak di sini ya, jadi ada eh, bahan padatan yang mengapung. Kenapa terjadi? Kita lihat ya, air bubble. Air bubble itu kan berarti udara ya. Udara itu apa, butiran udara itu mengangkat selat-selat itu kan ya harusnya ada di bawah ya, endapan ya. Jadi endapan itu ikut naik ke atas. Nah,
karena adanya air bubble ya, ada udara ini ya, ada udara yang butiran-butiran udara yang mengangkat sludge ke atas ya. Jadi pengen ya. Kemudian ada juga yang decompose deposit from black floater jet ya. Jadi artinya dekomposisi ya, mengalami dekomposisi. Jadi di sini sudah ada katakanlah endapan. Endapan ikut yang berwarna hitam ya, sebutnya floatable cake ya. Jadi black floatable cake ya. Jadi yang sudah lama itu ikut keangkat ke atas gitu. Padahal itu kan nggak boleh gitu, karena akan justru memperkeruh air baku yang diproses gitu. Nah, ini yang harus terjadi adalah floatable. Ada juga masalahnya deposit ya, masalah deposit ini ya karena terjadinya ketidak apa tepatan ya dalam proses awal maupun perlakuan primary awal. Jadi contohnya misalnya di sedimentasi awal ya, di katakanlah di eh, apa awal itu biasanya kita menggunakan grid chamber ya, kemudian screen yang lain ya dengan tipe-tipe macam-macamnya itu. Nah itu tidak terjadi atau desain yang nggak tepat, ya, insufficient gitu ya. Ya, nah ini yang harus dihindari. Kemudian undissolved precipitan. Jadi precipitan ini kan harusnya dia bentuknya dissolve nanti ya, berkelarutan, tapi ini dia tidak bisa bercampur ya, undissolved. Kemudian ada juga kecepatan agitasinya itu yang rendah. Ya, ini juga nanti akan menyebabkan masalah ya, di dalam tangki flokulasi atau unit flokulasinya. Nah, nanti penyebab-penyebabnya ya kenapa terjadi seperti ini. Yang di sini ada penyebab dan solusinya ya. Jadi dua hal ini ada floatable dan deposit ini ya sebabnya ini, dan nanti cara penyelesaiannya seperti ini. Contoh misalnya untuk undissolved precipitation, cara mengatasinya itu dengan menggunakan fungsi dissolver ya untuk mengendalikan atau mengontrol presipitan. Ya, ada nih fungsi dissolver supaya dia bisa bercampur ya gitu. Nah, kalau masalah ini kecepatannya rendah ya berarti perlu ditambah kecepatan. Ya, jadi ketika terjadi low velocity of agitator ya, agitasinya kecepatannya rendah, maka perlu peningkatan kecepatan. Ya, tetapi hati-hati jangan sampai nanti justru akan menghancurkan vlog yang sudah terjadi. Jadi ini memang harus butuh optimasi ya, butuh optimasi. Nah, kemudian untuk jasa perencanaan dari flokulasi ini ya, yang pertama adalah tentu sama seperti koagulan ya, harus menentukan namanya G ya, gradien kecepatan. Cuma bedanya kalau di flokulasi ini menggunakan gradiennya adalah lambat ya, atau pengadukan lambat, slow mixing. Ya pembentukan kenapa harus lambat supaya vlognya tidak hancur lagi begitu. Ya, pembentukan vlog sehingga mempunyai densitas lebih besar dibandingkan densitas cairan ya, supaya terpisah ya. Yang massa jenisnya ini harus terpisah ya, harus berbeda, dan syaratnya dia harus lebih besar dari cairannya. Maka ini pentingnya proses flokulasi. Nah, di sini biasanya waktu detensinya itu 5 sampai 30 menit. Ya, jadi di flokulasi ini ya paling tidak waktunya 5 sampai 30 menit, dan gradien kecepatannya harus kita set antara 15 sampai 60 per detik ya. Nah, rumus dari G ini saya kira sudah Anda pelajari juga ya, dan minggu lalu sama ya rumusnya ya. Di sini nanti yang membedakan adalah ya apa, di sini ada volume ya ya, dan juga nanti ada viskositas, dan juga yang menentukan lain adalah power input ya, tekanan apa tenaga ya, dan ini nilainya akar ya, jadi disebutnya root mean square velocity gradient. Jadi ini ya. Ya, jadi rumusnya sama dengan rumus dari minggu lalu itu koagulan. Nah, untuk desain flokulasi ini ada dasar data perencanaan yang diperlukan. Antara lain yang pertama data-data informasi pradesain yang meliputi debit aliran harian maksimum. Nah, ini Anda harus punya ini ya, debit aliran harian maksimum ya, ya debit maksimum harian ya, DHM.
kemudian waktu detensinya tadi ya sesuai dengan kriterianya, dan yang terakhir adalah gradien kecepatannya ya. Dari sini kita bisa hitung gradien kecepatannya. Ini namanya data pradesain. Kemudian ada data informasi desain awal ya, di mana tata letak awal, kemudian fasilitas terkini dan ukuran umum, lokasi dan geometri fasilitas yang diusulkan ya. Kemudian pengusulan jumlah unit untuk unit populasinya ya. Ini pengadukan lambat tadi ya, berapa jumlah unitnya tentu disesuaikan dengan debit dan juga kapasitasnya. Kemudian profil hidrolik ya, awal dari unit yang diusulkan menggambarkan head loss ya melalui berbagai unit perawatan sedang yang dirancang. Kemudian jenis alat pengadukan lambatnya ya, sebutnya informasi tadi mau tipe paddle atau mau tipe apa eh, vertikal horizontal tadi ya, pakai statis ya itu. Kemudian data informasi yang harus diperoleh dari pemilik operator ini adalah preferensi terkait peralatan yang dipakai ya dari pabrikan, dan juga terkait dengan desain fluktuasinya. Kemudian data informasi yang dikembangkan oleh perancang itu meliputi parameter desain minimum oleh otoritas pengawas terkait, kemudian jenis, ukuran, dan peralatan fluktuasi. Nah, ini adalah kriteria desainnya yang harus diperhatikan. Kalau yang ini adalah nilai gradien kecepatan tadi sudah dibahas ya berdasarkan kompartemennya. Nah, waktu retensinya itu antara 5 sampai 30 tadi juga sudah disinggung. Nah, geometrinya kita pakai rektangular ya. Rektangular itu berarti persegi ya, bukan yang sirkular tapi yang rektangular. Kemudian pengadukannya itu kita menggunakan pengadukan lambat, slow mixing ya, dengan intensitas energi yang relatif rendah untuk mendorong penumbukan antar partikel ya, padatan untuk pembentukan ukuran vlog yang sesuai. Ya, kemudian ada parameter mixing opportunity. Kemudian ada dimensinya ini ya, kedalaman, rasio kedalaman dan lebar, tinggi jagaan, dan wafelnya atau sekatnya tadi ya. Kemudian diameter paddle wheelnya ini ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan desainnya, ukurannya di sini. Harus mengikuti ini ya. Ini untuk kriteria desain fluktuasi. Kemudian juga ada dimensi padelnya, ini ukurannya yang bisa dipakai. Rasio panjang lebar itu 10 sampai 25, panjangnya 2 sampai 35, lebarnya 0,1 sampai 0,2. Nah, ini kalau tipe padel nanti akan kita pakai ya. Kemudian kalau yang vertikal turbin vokulator ini kriterianya bisa dipakai nanti ya. Nah, ini secara umum gambar seperti ini. Kemarin kita sudah bahas yang di atas ini koagulasi. Nah, berikutnya masuk di flokulasi. Ini layout gambar konfigurasi dari koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Ini kayak tiga serangkai ya. Jadi biasanya ini umum ada dari proses pengolahan air bersih secara konvensional. Ya, ada koagulasi, ada flokulasi, dan sedimentasi. Nah, di sini nanti kita lihat unit flokulasinya di sini ya. Kita lihat di sini nanti banyak kompartemen-kompartemennya ya, seperti yang tadi disampaikan, dia terdiri dari kompartemen dan setiap kompartemen itu nanti disiapkan pengaduk lambatnya itu. Nah, ini penampakan yang lebih besar di sini kita lihat ya, nanti kita fokus di sini ya di fluktuasi. Nah, kebetulan di sini ada 4 unit ya, ada four fluktuation basin ya, itu 2, 3, 4 ya, jadi ini ada 4 ya. Nah, ini desainnya ya, untuk menentukan kapasitas unit ditentukan waktu, detensi, dan debit ya, jelas ya. Untuk menghitung volumenya kita butuh waktu, detensi, dan debit. Dan tinggal dibagi aja, debit dibagi waktu, detensi, maka akan didapatkan volume yang diperlukan. Nah, di sini kompartemennya ya ada 3, dan di mana satu kompartemen itu untuk pengaduk atau padel ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir ini untuk pengaduk atau padelnya sendiri, tipe padel. Nah, ini kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, ini yang tadi itu ya. Nah, ini kalau dibesarkan lagi ya, ini kalau diperbesar lagi,
Ya, sebentar ya saya. Oke, nah sekali lagi. Nah, ini kompartemennya kalau kita lihat di sini, kita perbesar di sini. Ya, ini bentuknya kompartemen seperti ini. Ini ada segmen-segmennya. Ini yang baffle-baffle dari sekat-sekatnya. Ya, ini kalau ini baffle di wall ya, di dinding ya. Ini kalau kita perbesar lagi ke sini. Nah, ini ukurannya nanti ada di sini ya. Nah, ini tipe pengadukannya ya, seperti ini ya. Di ini pengadukan bisa lambat ya. Nah, ini nanti yang harus ada gambar nanti mirip seperti ini ya. Yang harus ada gambar, ada kompartemen-kompartemennya, di dalamnya ada padelnya, termasuk juga ada baffle-nya dan seterusnya. Nah, ini empat layoutnya. Ini kalau kita lihat yang di sini yang kecil-kecilnya di sini ya. Ini dinding pemisah flokulasi dan sedimentasi. Ya, jadi ada dinding pemisahnya di sini ya. Ini, ya, yang di ya, karena setelah ini dia masuk ke proses sedimentasi. Ya. Dinding pemisah flokulasi dan sedimentasi seperti ini. Ya, jadi memang nggak bisa disatukan. Makanya ini bisa menjawab tadi pertanyaan di diskusi ya. Jadi nanti di fluktuasi ini nggak boleh ada yang mengendap. Yang mengendap nanti ada di sedimen. Meskipun tadi ya, yang hal-hal yang menjadi perhatian itu ada endapan atau ada ini yang naik ke atas gara-gara ada butiran udara misalnya. Ya, dan ini yang harus dihindari. Oke, saya kira itu nanti lebih detailnya nanti ini di praktikum ya, yang harus Anda gambar ya. Seperti ini ya, empat kompartemen seperti ini ya, tiga sebagai unit utamanya, yang satu lagi untuk pengadukan atau padel di fluktuasi ini. Gitu. Ya, seperti ini potongannya. Potongan kalau ini kita potong dari samping, nah, potong AA ini akan ketahuan seperti ini bentuknya ya. Nah, ini ya. Jadi di sini lubang-lubangnya ya. Ya, kita lihat. Ya, saya kira itu untuk penjelasan materi tentang flokkulasi pada pertemuan ke-11 ini. Ya, nanti untuk tugasnya di praktikum Anda mendesain unit flokkulasi ya seperti yang ada di materi kuliah ini. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.